Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Dari gambaran Yesus sebagai gembala yang baik ini, kita tidak hanya belajar bagaimana harus menjadi seorang pemimpin yang sejati, tetapi kita juga harus menjadikan Yesus sebagai pemimpin kehidupan kita. Pertama-tama, seorang pemimpin sejati harus mengenal dan dikenal oleh orang-orang yang dipimpinnya dan sungguh-sungguh didengarkan serta diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya karena sungguh dapat dipercaya dan diandalkan. Ia dipercaya dan diandalkan karena dia peduli serta mampu membawa orang-orang yang dipimpinnya sampai pada tujuan. Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Yesus sungguh-sungguh seorang pemimpin kehidupan kita. Dia sungguh peduli dengan kita dan layak untuk dipercaya dan diandalkan karena mampu menuntun hidup kita sampai kepada tujuan sejati, yakni hidup yang kekal. Sebagai gembala yang baik, Yesus juga menunjukkan kepeduliannya kepada kita dengan selalu berusaha agar kita memperoleh keselamatan. Katanya, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudara-saudari yang terkasih, seorang pemimpin sejati mesti memberi jaminan keselamatan, walaupun harus dengan rela mengorbankan hidupnya demi kebaikan dan keselamatan yang dipimpinnya. Ia tidak hanya bisa mengantar orang sampai kepada tujuan hidup, tetapi selalu mampu menjaga orang yang dipimpinnya dari bahaya, memberikan rasa aman kepada orang-orang yang dipimpinnya. Yesus memberikan hidupnya kepada kita sehingga kita tidak binasa, dan Yesus juga menjaga kita agar kita selalu berada aman dalam kawanannya, menjaga dari pihak-pihak yang mau merebut kita. Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa tidak akan ada yang mampu merebut domba-dombanya, karena Bapa yang memberikan domba-domba kepadanya lebih besar kuasanya, dan Yesus sendiri bersatu dengannya. Seorang pemimpin mampu memberikan jaminan kepada yang dipimpinnya karena mempunyai kekuasaan yang besar. Kekuasaan yang dimiliki Yesus sebagai gembala diberikan oleh Bapanya sendiri. Tidak akan ada yang mampu mengalahkannya.
Saudara-saudari yang terkasih, di tengah-tengah gemerlapnya kehidupan duniawi, penyesalan Sang Gembala Agung terukir indah dalam Katedral Lübeck, patut kita renungkan bersama. Kamu menamakan aku guru, dan kamu tidak bertanya kepadaku. Kamu menamakan aku terang, dan kamu tidak melihat aku. Kamu menamakan aku kebenaran, dan kamu tidak percaya kepadaku. Kamu menamakan aku kehidupan, dan kamu tidak merindukan aku. Kamu menamakan aku bijaksana, dan kamu tidak mengikuti aku. Kamu menamakan aku indah, dan kamu tidak mencintai aku. Kamu menamakan aku kaya, dan kamu tidak meminta apapun daripadaku. Kamu menamakan aku abadi, dan kamu tidak mencari aku. Kamu menamakan aku belas kasih, dan kamu tidak percaya kepadaku. Kamu menamakan aku maha kuasa, dan kamu tidak menghormati aku. Kamu menamakan aku adil, dan kamu tidak takut kepadaku. Dan akhirnya, kamu menamakan aku gembala, dan kamu tidak mengikuti tuntunanku. Merumputlah pada lahan hijau di dunia, tetapi jangan terus menunduk. Angkatlah sesering mungkin kepalamu pada suara Sang Gembala Agung, agar kamu tidak tersesat dan benar-benar hilang oleh karena kurangnya tenaga gembala untuk mencarimu. Sementara itu, tekunlah berdoa kepada Dia yang memiliki tuaian agar mengirimkan kepadamu gembala yang baik, yang mengenal dan mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun Gereja Katolik merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia yang bertepatan dengan Hari Minggu Paskah yang keempat, atau yang lebih dikenal sebagai Minggu Gembala Baik. Karena itu di hari Minggu Panggilan ini, baiklah kita merenungkan kembali kata-kata Santo Yohanes Maria Vianney, pelindung para imam, tentang imamat. Pastor dari Ars ini tidak pernah memberikan suatu definisi tentang apa itu imamat, akan tetapi hidupnya sendiri syarat dengan rincian pengalaman yang penuh dengan wacana, presentasi akan nilai dan keluhuran dari imamat. Sebutir mutiara warisannya berikut ini menunjukkan hal itu. Sakramen imamat menaikkan manusia hingga sampai kepada Tuhan. Betapa luar biasanya seorang imam. Seseorang yang menduduki tempat Tuhan diperlengkapi dengan segala kuasa Allah. Seandainya gereja tidak memiliki sakramen imamat, maka gereja tidak akan memiliki Kristus. Ketika imam mengampuni dosa, ia tidak mengatakan Tuhan mengampuni dosa-dosamu, tetapi ia mengatakan saya mengampuni dosa-dosamu. Coba pergilah mengaku dosa kepada Bunda Maria atau kepada para malaikat. Apakah mereka akan mengampuni dosa-dosamu? Tidak. Apakah mereka akan memberimu tubuh dan darah Kristus? Tidak. Mungkin kamu ada bersama 200 malaikat, tetapi mereka semua tidak dapat mengampuni dosa-dosamu. Pada saat konsekrasi, imam tidak mengatakan inilah tubuh Kristus, tetapi ia mengatakan inilah tubuhku. Oh Tuhan,
betapa Engkau telah mengasihi kami. Lihatlah kuasa yang diberikan kepada seorang imam. Dengan perkataannya, sekeping roti diubah menjadi Tuhan. Hal ini lebih dahsyat daripada penciptaan dunia. Betapa bersukacitanya para rasul saat kebangkitan Kristus. Mereka melihat Tuhan yang sangat mereka kasihi. Tetapi sukacita seorang imam jauh lebih besar daripada para rasul, karena ia tidak saja melihat Tuhan, tetapi senantiasa memegang dengan tangannya jari-jari imam yang menyentuh tubuh Yesus Kristus yang gereja agungkan, yang menggenggam piala berisi darahnya, yang menunjukkan patena di mana tubuhnya diletakkan, jauh lebih berharga. Jika aku berjumpa dengan seorang imam dan seorang malaikat, sudah sepatutnya aku memberikan salam dahulu kepada seorang imam sebelum aku memberikan salam kepada malaikat. Malaikat adalah sahabat Tuhan, tetapi imam menduduki tempatnya. Saudara-saudari yang terkasih, dari permenungannya kita bisa melihat bagaimana Santo Yohanes Maria Vianney menilai dan menghargai imamatnya. Jadi tidak berlebihan bahwa imamat membuat manusia menduduki tempat Tuhan dan membuatnya lebih mulia dari malaikat-malaikat. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha mulia, Engkau tiada memberi nama lain di mana terdapat kebebasan dan kedamaian selain nama Yesus, Gembala dan Pembimbing kami. Kami mohon semoga sabdanya memenuhi kami dengan nafas kehidupan-Mu yang suci, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.